Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, jadi di video kali ini kita sedang memantau perkembangan si Legend dan pasangannya ya. Jadi mungkin udah sekitar hampir 1 minggu kita satukan. Di sini memang tidak ada pembantaian ataupun sejenisnya lah ya yang mungkin membahayakan betina. Tapi tetap masih ada kejar-kejaran sedikit ya, entah itu berebut makanan, entah itu berebut tempat ya. Nah di sini masih terlihat kedua murai batu ini masih belum akur. Nah cuma pertanyaannya kenapa murai batu ini belum akur ya? Ya mungkin dia aman di sini, nggak ada pembantaian, tapi tidak ada produksi ya, tidak saling dekat gitu ya. Nah, malah saling, yang satu ketakutan, yang satu ini mau ngejar aja kerjaannya. Nah, di sini kita pahami dulu ya teman-teman sekalian. Untuk kondisi pejantan sekarang ini dalam kondisi masih belum birahi ya, dan masih butuh asupan makanan yang lebih. Nah, dikarenakan sekarang ini saya juga kesulitan mencari kroto ataupun mendapatkan kroto di sini udah sangat susah ya. Kalau dulu ada yang ngantar ataupun tiap hari itu, atau paling enggak tuh seminggu 3 kali itu ada, selalu ada yang sini. Sekarang nggak pernah lagi ya. Nah itulah jadi masalahnya teman-teman sekalian. Saya mau nyari juga hutan-hutan kecil, di sini udah banyak yang dibabat semua ya. Nah jadi sementara ini kayak saya ngasih makannya dengan jangkrik biasa tanpa racikan pakan yang lainnya. Nah rencananya kalau misalkan nanti kita cari belum ketemu juga krotonya, kalau ada waktu nanti kita akan buat racikan pakan lagi ya teman-teman sekalian. Nah racikan pakan ini sangat berfungsi sekali untuk menaikkan birahi kedua murai batu ini. Nah kemudian mungkin pertanyaan teman-teman satu lagi, yang betinanya kenapa ya? Nah yang betina ini karena dia juga masih belum birahi ya teman-teman sekalian. Betina birahi dengan betina yang belum birahi itu kelihatan. Bagaimana cara melihatnya ya? Kalau betina yang sudah birahi itu dia lebih tenang ya. Kemudian enggak seperti was-was ya. Nah, jadi kita lihat ya di sini ya yang betinanya. Kita usir dulu. Nah, tuh bisa teman-teman lihat ya, yang betinanya itu kayak jaga ini ya, waspada gitu ya, lihat sana sini, geraknya udah siap. Nah kalau betina yang sudah siap ataupun yang betina sudah birahi, nah itu dia tenang aja ya, duduk santai, bukan duduk bertengger santai gitu ya. Nah ini kan, nah tuh gerabakan dari terbangnya aja kelihatan. Kalau betina yang sudah birahi terbangnya nggak kayak gitu ya, terbangnya langsung aja dari tempat ini ke tempat itu udah. Nah ini kan putar sini putar situ dulu, ngacaukan suasana. Nah makanya di situ sering terjadinya pembantaian itu karena pejantan itu paling nggak suka lihat pergerakan yang terlalu berlebihan ya, seperti terbangnya betina tadi ya. Nah ini mungkin karena udah bosan jadi nggak dikejar-kejar lagi. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana langkah selanjutnya ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya ini udah full fooding ya teman-teman. Full foodingnya itu dalam artian variannya juga lengkap ya, seperti kroto, ulat Hongkong. Nah, jangkrik itu udah pasti itu. Karena jangkrik ini nggak dianggap apa ya? Jangkrik itu dianggap hanya pakan utamanya aja. Ya teman-teman. Jadi untuk penunjang birahinya tadi kita bisa tambahkan kroto, ulat Hongkong ya, dan ulat kandang dan lainnya ya teman-teman sekalian. Nah tuh jadi kalau nggak ada juga ya itu tadi paling pakai racikan pakan yang pernah kita buatkan kemarin ya. Di situ ada vitamin-vitamin yang mungkin, bukan yang mungkin ya, yang memang sudah teruji untuk meningkatkan birahi antara kedua murai batu ini. Tapi di situ ada minusnya ya teman-teman. Nah racikan pakan ini kalau kita berikan terlalu berlebihan ataupun terlalu sering kita kasih, itu akan menimbulkan lemak pada tubuh si murai batunya. Makanya
Racikan pakan ini sangat berbahaya ya teman-teman sekalian. Mungkin banyak yang buat video di YouTube itu tentang racikan pakan, berhasil. Nah, tapi nggak dilihatkan setelahnya seperti apa, ya. Entah betinanya ngelemak lah, matilah dan sebagainya, ya. Nanti bilang, wah, kok bisa mas gara-gara racikan pakan betinanya mati? Ya bisa saja, karena seperti kasus yang sering saya alami itu, betina kegemukan, ya, kemudian nggak bisa mengeluarkan telur, otomatis mati, ya. Seperti di sini kemarin legend ya, anakan legend. Nah, saya udah baru senang gitu ya, akan dapat anakan legend lagi. Udah periode ketiga, betinanya nggak bisa mengeluarkan telur, ya karena racikan pakan tadi dan juga kurangnya kalsium, ya. Walaupun kalsium tercukupi, misalnya, wala mas, itu pasti kurang cangkang telur, kurang tulang sotong, ya. Kalau dia udah ngelemak itu tetap saja ya teman-teman, bukan masalah di kurang-kurang kalsiumnya tadi, karena dia itu kalau ngelemah itu daya tahan tubuhnya itu lebih lemah, ya. Ibaratnya kalau kayak orang itu kegemukan itu kan napas aja dia susah, ya, duduk aja dia susah. Nah, kira-kira seperti itu, dipaksa pula dia produksi. Nah, itulah teman-teman sekalian. Nah, kalau kita sesar kan nggak mungkin juga ya, kasihan si murai batunya kan. Nanti produksi kedua belum tentu, ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, di sini mungkin masih terlihat fur, tapi fur ini nggak pernah disenggol lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat dari kotorannya. Kotoran di sekitar ini nggak ada yang berwarna hijau, warna putih. Kalau putih itu menandakan si murai batu makan ya serangga-serangga, ya jangkrik gitu ya. Tapi kalau dia masih hijau kental, ya, nah itu dia masih makan fur. Ini nggak disenggolnya lagi karena udah saya kasih full, jangkriknya itu nggak bisa, jangan sampai kurang, ya itu. Supaya apa fungsinya saya kasih full, ya seperti saya sampaikan di video sebelumnya itu, supaya mereka ini nggak berantem, nggak rebutan makan, ya. Jadi udah agak kurang ya teman-teman. Kalau kemarin kan kelihatan dia direbutan makanan, ya. Tapi kalau makanannya lebih banyak gitu ya, berlebih, ya dia udah aman aja gitu loh. Tinggal setting birahinya aja lagi, ya. Nah ini sebenarnya udah langkah akhir ya teman-teman sekalian. Oke, jadi itulah tadi ya teman-teman sekalian, kondisi murai batu si legend sekarang ini ya. Jadi kondisinya ya belum birahi, ya karena pakannya tadi kesulitan keroto ya. Mungkin teman-teman yang di dekat kota ya, atau di wilayah yang masih banyak keroto itu malah enak ya sebenarnya teman-teman. Kalau dibilang banyak di kota apa di desa, ya di kota kalau banyak makanan burung itu tercukupi semua. Kalau di kota itu ulat Hongkong, ulat kandang, tinggal uangnya aja lagi teman-teman, nyiapin uangnya. Kalau kita di sini banyak harus nyiapin ember ya ini. Kalau nunggu yang penjual, waduh, nggak tahu kapan lah itu teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman infonya. Terima kasih sudah nonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.